Oke Ustadz, seru sih ya kalau misalkan kita ngobrolin tentang kebaikan, apalagi versi agama. Jadi kita lebih bisa berhati-hati lagi gitu ya dalam menjalankan kehidupan ini. Mana sih yang boleh, mana yang tidak boleh gitu. Ya, Nah kita masih ngebahas tentang kebaikan ataupun iya, juga maslahat. Kemarin sudah dibahas 3, berarti kurang 2. iya. Yang selanjutnya, yang keempat ini apa Ustadz? Yang dijaga dalam agama adalah an-nasl, yaitu keturunan. Nah, Keturunan, oke. Islam menghendaki keturunan itu jelas. Kalau ada anak 1, 2, 3 jelas bapaknya kan begitu. Iya. Eh, Begitu tidak jelas bapaknya maka tidak baik tentunya. Ketika ada anak tapi tidak jelas siapa bapaknya itu kan tidak baik. Tidak baik bagi anaknya, juga tidak baik bagi masyarakat. Nanti dia akan dikucilkan oleh masyarakat dan lain-lain. Kenapa? Karena tidak jelas siapa bapaknya kan begitu. Karena ibu-ibu juga khawatir jangan-jangan suaminya dia jadi bapaknya kan begitu. Oh iya. Itu kan jadi takut ya. jadi kacau perumahan kan begitu. Iya. Makanya Islam itu memandang keturunan itu harus dijaga. Oleh karena itu juga ada 2 langkah preventif dan langkah tastis ya. Langkah preventifnya misalkan Allah merintahkan kita untuk mencari pasangan yang baik. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Artinya Allah perintahkan kita untuk mencari perempuan-perempuan yang baik. Bahkan orang yang apa nih ya, ini kata kasar, orang yang suka jajan sekalipun, laki-laki suka jajan sekalipun, dia tentu akan cari istri yang baik. Oh iya, karena mungkin dia berpikir inginnya keturunannya tidak seperti dia. Lah begitu. Iya. Walaupun juga bolong juga orang ini kan begitu. Iya. Dia ingin anaknya baik tapi dia Dianya- sendiri tidak jadi baik kan. Nah begitu. itu. Heeh. Banyak langkah-langkah itu. Bahkan Allah memberikan keluasan, boleh masna wa thulatsa wa ruba, boleh 2, 3 bahkan 4. Nah, Boleh. ini dalam rangka apa? Iya. Dalam rangka menjaga keturunan. Menjaga keturunan. Karena kalau begini, kalau ada satu suami, istrinya 4, jelas bapaknya siapa Mas Yan? Beda dengan satu istri, bapaknya 4, siapa bapaknya? Iya sih. Iya ya Tat ya. Makanya boleh apa enggak sih sebenarnya kalau istri itu memiliki suami lebih dari satu? Haram. Oh haram, nggak boleh ya. Berarti yang boleh cuma suami ya. Ya, karena nanti kalau suaminya 1, ibunya 4, misalkan jelas bapaknya siapa. Ya, misalkan pertama namanya Fatimah, bapaknya Mas Randy. Nah, dari istri kedua Zainab punya anak, siapa bapaknya? Masih Mas Randy. Oh, iya. Jelas. Jelas. Beda dengan ini siapa namanya Ngatim misalkan. Siapa bapaknya? Oh banyak bapaknya. Ada Suroto, ada ini banyak. Lah, yang mana bapaknya yang asli? Nggak tahu ya. Lihat aja nanti lebih mirip siapa dia. Oh, ini matanya mirip Suroto, matanya satu mirip satunya lagi. Kan Oh tes DNA Tat. Ya. Kalau zaman sekarang. itu pun enggak jadi pengobatan dalam agama, DNA enggak dikenal. Oh oke. Enggak dikenal. Karena itu agama memandang keturunan ini perlu dijaga. Ya, sampai kemudian bahkan Nabi mengatakan Nabi itu suka dengan wanita. Ini sebagai apa ya, status yang jelas. Karena banyak juga laki-laki suka laki-laki kan begitu. Iya, Nah, zaman sekarang. ya itu Tat. zaman sekarang itu kan memang berarti Nauzubillah. dia tidak normal. Berarti menunjukkan Nabi itu normal. Kata Nabi, beliau suka perempuan. Tapi sukanya jadi bukan asal-asalan. Sukanya jadi memang ada batasan, ada cara bagaimana dia meraih apa yang disukai kan gitu. Kan ada dalam Islam banyak adabnya, banyak caranya. Kalau saya misalkan suka seorang perempuan, tidak boleh langsung saya sembarangan kan gitu. Kalau memang saya suka dan itu sungguhan, datangi walinya kan begitu. Pinang orangnya. Iya. Kalau orangnya anaknya mau, orang tuanya setuju, jadi walaupun dia kedua, ketiga ataupun keempat kan begitu. Ah iya. Asalkan setuju semuanya. Asalkan setuju. Iya. Tapi kan itu cara yang dibenarkan dalam agama. Benar. Dan nanti misalkan anaknya banyak sekalipun, jelas bapaknya siapa? Oh, bapaknya Huda begitu misalkan. Lah beda dengan perempuannya 1, laki-lakinya banyak sponsornya kan begitu. Banyak sponsor. Iya iya benar-benar. Ini anaknya siapa? Nggak jelas kan begitu. Dan Islam nggak suka hal itu. Oke. Dan itu juga dibenci dalam agama. Oleh karena itu Islam juga membuat langkah tasdis. Kalau ada orang
dia melakukan perzinahan, yang nanti dengan zina itu tidak jelas anaknya siapa, akan ada hukuman yang berat. Kalau dia masih perjaka sama masih gadis, nanti dia akan dicambuk 80 kali dan diasingkan selama setahun. Dipisahkan juga, Ya jelas, diasingkan setahun. diasingkan dan dipisahkan. Jadi nggak ketemu ya Nggak ketemu, perempuan dan juga laki-laki ini. Yang kedua, nanti bisa dirajam kalau dia muhson. Artinya muhson itu dia pernah punya pasangan atau masih punya pasangan. Dia akan dirajam itu sebuah hukuman dilempari batu ya sampai mati. Dengan cara laki-laki atau perempuannya masukkan tanah tubuhnya dari sampai paha itu dalam tanah tubuhnya dibruk gitu ya, nggak bisa lari, dia dilempari batu yang sebesar kepalan tangan. Sampai apa? Sampai mati. Sampai mati. Serem ya, Tat. Nah, iya. Berarti itu intinya hukuman hukuman bagi Penzina. penzina, bukan penzina. Iya, penzina iya, maksudnya dia yang berselingkuh. Karena kan dia udah punya pasangan. Lebih Ataupun- berat lagi ya, Tat. Ataupun dia sudah tidak punya pasangan tapi dulu pernah punya pasangan dulu tapi dia berzina. Wong Allah kasih dia jalan yang baik. Kenapa pilih dengan jalan yang buruk? Iya. Walaupun kita tidak memungkiri banyak juga seruan-seruan untuk melakukan zina, kan ada daripada beli kambingnya mending beli Beli satenya satenya. gitu. Iya. Itu seruan-seruan untuk melakukan perzinahan dan tentu tidak baik. Oke. Kita tidak boleh ikut nyanyi, tidak ikut dengarkan. Kenapa? Karena itu menyerukan keburukan-keburukan. Itu termasuk para duta-dutanya setan. Nah, itu. Duta-duta Berarti setan yang nggak usah menyuruh orang diikuti. untuk berbuat buruk. Kalau semua orang berpikir begitu, apa jadinya nanti? Maka keturunan akan punah. Orang tidak akan ada yang punya anak karena dia malas ngurus anak. Kalau dia sudah tua, nanti siapa yang merawat dia? Banyak kan orang-orang barat sekarang ketika sudah tua taruh di mana? Di Jompo. panti jompo. Padahal Islam punya konsep birrul walidain dan pahalanya amat luar biasa besarnya. Orang tuanya lumpuh, dia rawat sebagaimana dia dirawat oleh bapaknya dulu. Kencing, dibersihkan kencingnya, kotoran dibuang kotorannya, ganti pakaiannya, dimandikan, disuapi. Dan itu pahalanya luar biasa. Oke. Jadi Itulah menjaga keturunan. ya, perlunya banyak. Kalau misalkan keturunan dijaga dengan baik, agama dijaga, nanti hidup itu akan tentram dan nyaman. Misalkan orang punya anak, anaknya berbakti, itu kan surga dunia kata orang. Jadi orang tuanya tidak boleh kerja, kemudian semuanya dicukupi oleh anaknya kan begitu. Ya kan memang dengan agama itu akan mewujudkan orang-orang baik, orang-orang soleh, sehingga dia mengenal konsep birrul walidain. Sehingga bagi dia apapun dia korbankan untuk kedua orang tuanya. Ini kan orang tuanya nanti akan menjadi orang tua yang benar-benar bahagia dia. Ketika orang tuanya meninggal, dia tidak henti-hentinya mendoakan kedua orang tuanya, mohonkan ampun kepada Allah. Nah, tentu kan ini salah satunya bisa diwujudkan dengan menjaga keturunan. Kan begitu. Kalau bukan anaknya, kira-kira siapa yang nggak begitu? Iya, benar. Makanya Islam juga punya langkah tegas untuk menghilangkan ini, yaitu dengan adanya syariat rajam. Karena seluruh aturan Allah terkait hukuman itu ada dua fungsi. Pertama jawabir, yang kedua zawajir. Jawabir itu artinya ketika dia sudah dihukum di dunia, di akhirat tidak akan Allah hukum lagi. Karena tidak mungkin Allah menghukum dua kali. Begitu dia berzina, dirajam, di akhirat Allah tidak akan siksa lagi dia. Karena dia sudah mau melaksanakan hukuman di dunia. Yang kedua, fungsinya zawajir. Apa zawajir itu? Mencegah orang lain untuk melakukan hal yang serupa. Kalau dia melihat orang dilempari batu sampai mati di depan dia, batunya sekepalan tangan, tentu kan tidak sekali mati kan, kalau sekepalan tangan Iya. kayaknya berkali-kali kan ya, dia juga bisa merasakan bagaimana sakitnya itu. Maka yang lain akan merasa jera juga untuk melakukan hal yang sama. Bahkan Allah juga memerintahkan laki-laki untuk tundukkan pandangan, perempuan tutupkan pandangan, perempuan tutup aurat. Itu dalam rangka apa? Agar tidak terjadi perzinahan. Bahkan laki-laki yang lebih aktif itu Allah kasih jatah 4 loh. Oh iya, Biar dia biar dia tidak nyasar kemana-mana kan begitu. benar. Nah, itu kan memang Allah yang maha tahu, yang maha bijak sudah memberikan ketentuan itu semuanya untuk kebaikan. Walaupun mungkin bagi sebagian ibu-ibu ya kayak di depan saya ini juga merasa itu tidak baik kan begitu. Oh enggak, bukan nggak baik, bukan nggak baik. Oh, tidak baik, tidak enak itu ya.
Iya, nggak enak di hati. Oh, udah enak ya. Kalau baiknya semuanya baik Oh, lah. baik, insya Allah. Baik. Alhamdulillah. Saya Kalau untuk doakan. aturan-aturan dari Allah itu semuanya baik. Semoga nanti Allah enakkan hatinya. Ada batasnya. Tenang, Tat. Kalau saya itu masih menganggap itu ya semuanya baik. Oh, masih gitu. baik, alhamdulillah. Masih baik dan nggak apa-apa mau satu dua tiga empat nggak apa-apa. Asalkan bukan suaminya ya. Bener dong. Oke, masih ada satu lagi ya Ustadz ya, Iya. untuk kebaikan gitu. Tapi ini ada nggak sih arah-arah ke situ lagi? Nggak ada ya, udah cukup ya. Oke, kita lanjut lagi di part terakhir.